Shalom, Infinity Grace Indonesia, di mana kebenaran Kristus menjadi gaya hidup Anda. Kembali lagi dalam renungan firman Tuhan berjudul Mendapatkan Kesempatan dengan Kebaikan Tuhan. Hari ini tanggal 18 Februari. Kita buka pertama di kitab Rut pasal 2 ayat 2. Maka Rut, orang Moab, berkata kepada Naomi, "Tolong biarkan aku pergi ke ladang dan mengumpulkan biji-bijian di hadapannya, yang dalam pandangannya aku bisa mendapat kemurahan." Dan dia berkata kepadanya, "Pergilah, putriku." Demikian kisah Rut dan percakapannya dengan Naomi, firman Tuhan. Apakah Anda melihat diri sendiri dan hanya melihat kekurangan yang alamiah dalam diri Anda? Mungkin Anda berkata, "Saya tidak memiliki pendidikan yang baik," atau "Saya hanyalah orang miskin," atau juga "Saya terlalu tua." Anda juga mungkin berkata, "Saya seorang janda perceraian." Tetapi sahabat Kristus, saya punya kabar baik untuk Anda. Sebagai orang percaya yang dibeli dengan darah dan anak Allah, Anda memiliki karunia supranatural dari Tuhan. Dalam Alkitab, Rut adalah seorang janda miskin dari orang Moab yang pergi dengan ibu mertuanya untuk tinggal di Bethlehem, sebuah kota Yahudi di mana penduduknya menganggap orang Moab diasingkan. Tetapi dia tidak berkubang dalam rasa kasihan diri sendiri dan mengeluh tentang menjadi janda miskin dari ras yang salah di tempat yang salah. Jadi bangsa Moab adalah bangsa yang diasingkan, yang tidak disukai, yang disingkirkan oleh bangsa Yahudi. Sebagai gantinya, dia percaya bahwa Tuhan akan mendukungnya. Dan dia mengatakan, "Saya akan menemukan kebaikan di bidang yang saya peroleh dari itu." Jadi, Rut percaya bahwa Tuhan akan memberikan dia kebaikan di dalam setiap pekerjaannya di tanah ladang itu. Secara alami, Rut memiliki segalanya yang bertentangan dengannya. Apa yang dia katakan tentang kebaikan dan keberhasilan di suatu ladang itu sangat tidak mungkin secara alami dilihat dari suku Rut atau tanah kelahiran Rut adalah Moab, yang kembali lagi Moab adalah bangsa yang tidak disukai atau disingkirkan oleh bangsa Yahudi. Tetapi karena dia mempercayai pertolongan Tuhan, dia tidak hanya menjadi istri orang terkaya di Bethlehem ketika Boas menikahinya. Dia juga menjadi nenek moyang Daud dan memasukkan namanya ke dalam silsilah Yesus Kristus. Walaupun dia tidak seorang Yahudi, Anda bisa membayangkannya. Karena dia percaya akan kasih Tuhan, dia mendapat begitu banyak anugerah, termasuk masuk ke dalam silsilah kelahiran Yesus Kristus. Itulah yang dilakukan kebaikan supranatural Tuhan untuk Rut. Itulah jenis berkat yang dapat diberikan, berkat yang ajaib yang Tuhan berikan, bukan hanya kepada Rut, tetapi juga kepada Anda, orang yang percaya. Ada suatu kisah dari seseorang. Karena keadaan yang tidak terduga, dia terlambat untuk wawancara kerja. Tetapi dia mengakui kebaikan Tuhan dalam dirinya. Sebelum wawancara dan secara ajaib, pewawancara memilihnya untuk wawancara kedua. Jadi, orang ini mendapat kesempatan untuk wawancara yang kedua, di mana seharusnya itu tidak mungkin terjadi. Ada sekitar 40 pelamar lain dengan pengalaman yang bagus.
Meskipun dia tidak memiliki pengalaman yang baik, dengan bantuan Tuhan, dia mendapat pekerjaan dengan gaji yang lebih baik, bahkan tunjangan-tunjangan yang lebih baik. Perusahaan barunya bahkan rela membayar biaya bensin dan telepon selulernya. Semua karena dia percaya dan mengakui bahwa dia mendapat kemurahan Tuhan. Dia mendapat kebaikan Tuhan. Jangan melihat apa yang tidak Anda miliki dan alami di dalam hidup Anda. Tetapi lihatlah kepada kasih Tuhan, kasih Kristus. Sebab di dalam kasih Kristus ada berkat dan kemampuan yang Tuhan berikan kepada Anda. Terima kasih Tuhan Bapa di surga untuk kebaikan-Mu. Dan kami percaya di dalam kebaikan-Mu kami selalu memiliki kesempatan. Kami memiliki kemurahan seperti Rut yang seharusnya dia dari bangsa Moab, yang tidak mungkin menjadi apapun secara alamiah. Tetapi karena kebaikan Tuhan, bahkan Rut menjadi salah satu silsilah kelahiran Yesus Kristus. Rut menjadi orang yang terkaya karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan. Begitu juga hari ini, kami percaya bahwa kasih-Mu sempurna. Kasih itu sudah terwujud di atas kayu salib dengan pengampunan yang sempurna bagi kami. Kami tahu kasih-Mu bahkan hidup, ada atas pekerjaan kami, keluarga kami, masa depan kami, kesehatan kami. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, Bapa di surga. Amin.